Mari bersama-sama kita bersikap anjali, kita tutup kedua mata kita. Kita akan mengagungkan guru junjungan kita Sang Bhagawa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Ya, semuanya selamat siang, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali pada hari ini saya untuk pertama kalinya sharing secara live di channel Cetia Panyasika. Salam kenal Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nama saya Denny, terdiri dari 4 huruf, sangat simpel. Huruf D, huruf E, huruf N, dan huruf Y. Nah, supaya lebih keren, namanya dikasih nama Buddhis tanggal 1 September 2001. Saya menyatakan diri sebagai seorang upasaka di depan para sangganan mulia dengan nama Buddhis Wangsapalo, yang berarti adalah pelindung keluarga. Jadi supaya keren namanya Denny Wangsapalo. Demikian. Nah, kemudian saya tinggal di daerah Tangerang di Taman Royal Cipondo, istri 1, anak 1 ya. Kalau terbalik tidak mengapa ya, kecuali anaknya 2, kalau terbalik repot ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, merupakan satu keberuntungan bagi saya bisa hadir di sini untuk sedikit berbagi tentang pengetahuan Abhidhamma. Abhidhamma dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita bahas tentang Abhidhamma, izinkan saya untuk bercerita ya. Sebagai pengantar nanti kita masuk ke materi, kita akan mendengarkan sebuah cerita. Ada seorang pemuda yang tampan, gagah perkasa, dia jalan-jalan di hutan, melihat pohon-pohon yang begitu hijau, begitu besar, begitu rindang, mendengar suara kicauan-kicauan burung, dan tubuhnya merasakan kesejukan sepoi-sepoi dari angin. Si pemuda ini begitu gembira, si pemuda ini begitu bahagia, dia berada di hutan tersebut. Sambil bernyanyi, sambil bersiul, dia merasakan kegembiraan berada di hutan tersebut. Saat dia berjalan, tiba-tiba di ujung jalan, si pemuda melihat seekor harimau. Saat si pemuda melihat harimau, si harimau melihat si pemuda, dua-duanya saling tatap-tatapan mata. Untung tidak jatuh cinta ya. Nah, si pemuda melihat, ada harimau. Si harimau melihat, wah ada makanan. Tadinya lagi tidur-tiduran, lagi baring-baring, si harimau mulai langsung berdiri kokoh. Akhirnya si harimau setelah berdiri, dia lari untuk menangkap, memangsa, memakan si pemuda. Ketika si harimau lari dan si pemuda mengetahui si pemuda ini mau dimakan oleh harimau, kira-kira apa yang dilakukan oleh si pemuda? Apakah si pemuda dengan penuh welas asih, cinta kasih, dia bilang, ayo harimau silakan, mau makan leher dulu, perut dulu, tangan dulu atau paha dulu, atau si pemuda kira-kira dia langsung lari terbirit-birit. Nah, jawabannya adalah si pemuda langsung lari terbirit-birit sekuat tenaga. Si harimau kakinya 4, si pemuda kakinya 2, ketika balapan lari pasti menang si harimau. Walaupun jaraknya jauh, tapi karena si harimau kakinya 4, dikejar, makin dekat, dan makin dekat, si pemuda lari sekuat tenaga, dia sambil nengok ke belakang.
Saat mengetahui harimaunya makin dekat, si pemuda larinya juga semakin kencang. Nah, si pemuda lari makin kencang, si harimau juga mengejar makin kuat, makin kuat, makin kuat. Akhirnya si harimau lompat menerkam si pemuda, dan si pemuda sambil nengok ke belakang. Saat si pemuda nengok ke belakang, si harimau lompat, dan ternyata akhirnya si pemuda jatuh ke dasar sumur karena di depan dia ada sumur dan si harimau tidak berhasil menerkam si pemuda. Akhirnya si pemuda merasa beruntung karena tidak kena terkam harimau. Dan dia juga beruntung karena dia tidak jatuh langsung ke dasar sumur karena dia sempat memegang akar pohon di pinggir dinding-dinding sumur. Akhirnya dia sempat berpegang akar pohon, melihat di atas masih ada harimau. Dengan napas tersendat-sendat, dia mengatur napas dan berusaha mengusir harimau, tapi harimaunya tidak mau pergi. Akhirnya si harimau menunggu si pemuda di pinggir sumur. Ya sudah, akhirnya si pemuda bertahan sekuat tenaga. Di atas masih kelihatan harimaunya, kemudian si pemuda menengok atau melihat ke bawah. Setelah si pemuda melihat ke bawah, dia melihat ada 3 ekor ular berbisa, jarak kepala ular dan kaki si pemuda tinggal 1 jengkal saja. Kalau kepala ular naik sedikit, kaki si pemuda turun sedikit, kena patuk si pemuda langsung meninggal. Akhirnya si pemuda bertahan sekuat tenaga, tangannya memegang akar pohon, kakinya ditaikin sedikit supaya tidak kena patuk ular kalau ularnya kepalanya dinaikin ya. Jadi dia masih merasa beruntung, di atas ada harimau, di bawah ada 3 ekor ular berbisa, tetapi belum kena patuk oleh ular berbisa tersebut. Dia tengok ke kiri aman, dia tengok ke kanan, ternyata di kanan akar pohon yang dia pegang di ujung sebelah kanan akarnya sedang digigit oleh 2 ekor tikus putih. Ya, tetapi si pemuda juga masih beruntung, walaupun diusir-usir, tikusnya nggak mau pergi, akarnya yang dia pegang belum putus. Dan si pemuda masih merasa beruntung, akar yang dia pegang belum putus. Dan di pinggir sumur ada sebuah pohon besar. Tepat di kepala si pemuda ada sarang lebah. Dari sarang lebah tersebut meneteskan madu murni tetes demi tetes. Lalu apa yang dilakukan si pemuda? Mulutnya dia buka, lidahnya dikeluarkan agar tetes demi tetes madu masuk langsung ke mulut si pemuda. Dan dia masih bisa menikmati manisnya madu, walau di atas di pinggir sumur ada seekor harimau, di bawah di dasar sumur ada 3 ekor ular berbisa, dan juga akar pohon yang dia pegang digigit oleh 2 ekor tikus putih. Tetapi dia masih beruntung bisa menikmati manisnya madu. Ya, beruntung sekali si pemuda ya. Kira-kira kita mau nggak seperti si pemuda punya keberuntungan tersebut? Mendingan beli aja ya madunya ya di toko sebelah gitu ya. Nah Bapak Ibu teman-teman sekalian, saat si harimau lagi baring-baring di pinggir sumur, ternyata dari kejauhan ada seorang pemburu membawa senapan, dia bidik harimau lalu ditembak, tapi beruntung harimaunya pergi, tidak kena tembak oleh si pemburu tersebut. Kemudian si pemburu menghampiri sumur, dilihat, ada orang, kamu ngapain di sana? Oh tadi ada harimau, kata si pemuda. Harimaunya sudah pergi, nih kamu pegang senapan saya ya. Nanti saya angkat kamu, saya selamatkan kamu. Nah ternyata saat si pemburu memberikan senapannya ke si pemuda, apa yang dilakukan oleh si pemuda? Si pemuda bilang ke si pemburu, tunggu sebentar ya, tanggung. Mulutnya dibuka, lidahnya dikeluarin, tetes demi tetes madu
masuk lagi ke mulut si pemuda. Dia terus menikmati tetes demi tetes madu dan belum sempat si pemuda memegang senapan si pemburu, apa yang terjadi? Akar pohon yang dia pegang karena terus digigiti oleh 2 ekor tikus putih putus dan dia jatuh ke dasar sumur. Setelah si pemuda jatuh ke dasar sumur, digigit oleh 3 ekor ular berbisa dan si pemudanya langsung meninggal. Karena si pemudanya meninggal, ceritanya selesai. Ya. Nah, kira-kira maksud dari cerita itu apa? Apakah cerita tadi sama seperti kehidupan kita? Ya, jawabannya adalah sama seperti kehidupan kita. Kita dalam kehidupan sehari-hari dikejar oleh harimau tidak? Dikejar. Yang sudah berkeluarga, apalagi sekarang tanggal muda. Papi, kok transferan belum masuk nih papi gitu ya. Nah, jadi yang sudah berkeluarga dikejar sama pasangannya. Istrinya atau ibu dikejar oleh anaknya. Pagi-pagi diminta untuk buat sarapan. Belum bikin sarapan, dikejar untuk bikin sarapan. Yang sudah bekerja dikejar oleh tugas. Kemudian yang sekolah juga sama dikejar oleh tugas. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu dikejar-kejar oleh harimau dalam tanda petik, dikejar oleh waktu, dikejar oleh tugas dan sebagainya. Itu artinya kita dikejar-kejar oleh harimau. Akar pohon yang kita pegang itu adalah seperti akar kehidupan kita. Putusnya kapan? Tidak ada yang tahu. Tetapi dia selalu digigiti oleh 2 ekor tikus putih, tanha, nafsu keinginan, dan awija, kegelapan batin. Ketika terus digigiti oleh 2 ekor tikus putih ini, akar kehidupan yang kita pegang putus, dia jatuh ke dasar sumur, digigit oleh 3 ekor ular berbisa, loba, keserakahan, dosa, kebencian, moha, kegelapan batin. Ketika digigit salah satu dari ekor dari ular berbisa ini, kira-kira lahirnya di alam menderita atau lahir di alam bahagia? Jawabannya terlahir di alam menderita karena digigit oleh loba, dosa, dan moha. Tetapi pertanyaan saya, ketika kita sempat pegang senapan si pemburu, pegang dhamma ajaran Sang Buddha, kalau akar kehidupan yang kita pegang putus, kira-kira kita jatuh ke bawah atau naik ke atas? Jawabannya, karena kita pegang senapan si pemburu atau pegang dhamma ajaran Sang Buddha, kalau akar kehidupan kita putus, kita naik ke atas. Apa maksudnya naik ke atas? Bisa terlahir di alam bahagia. Nah, pertanyaannya, kita yang hadir di sini, baik yang ada di Cetia Panyasika, yang menyaksikan di rumah secara online, kita semua orang yang sedang pegang dhamma ajaran Sang Buddha atau sedang menikmati manisnya madu. Kalau sedang menikmati manisnya madu, pagi-pagi seperti ini, enakan punya telinga mendengarkan alunan parita, mendengarkan uraian dhamma, atau pagi-pagi telinganya dipakai untuk mendengarkan musik-musik kesayangan. Punya badan jasmani, enakan duduk bersila, duduk bersimpuh, baca parita atau meditasi, atau lebih enak baring-baring di kasur dan sebagainya. Ketika kita punya badan jasmani digunakan untuk berbuat baik, artinya kita tidak menikmati manisnya madu, tetapi kita pegang dhamma ajaran Sang Buddha. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan siapapun yang menyaksikan siaran ini, baik secara langsung ataupun nanti ada rekamannya, kita adalah orang yang memegang dhamma ajaran Sang Buddha. Ketika akar kehidupan kita putus, kita bukan lahir dalam menderita, tetapi lahir dalam bahagia. Tetapi pertanyaannya, dhamma yang mana yang kita pegang setelah kita pegang akan membuat kita hidup lebih baik, lebih bahagia, dan lebih bijaksana. Ada banyak dhamma yang bisa kita pegang. Tetapi pada siang hari ini, dhamma yang akan kita bahas, yang akan kita pegang dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pegangan kita menjalani kehidupan yang selalu dikejar oleh harimau, yaitu
bahas tentang abhidhamma dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mendengar kata abhidhamma, apa yang terlintas di dalam batin kita? Mungkin ada yang merasa sulit, susah, bingung, tidak mengerti dan sebagainya. Tetapi bahasan hari ini kita tidak bahas secara panjang lebar, hanya membahas sebagai pengantar intisari dari abhidhamma sehingga abhidhamma bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya abhidhamma itu membahas apa sih? Di dalam ajaran Buddha ada yang namanya dhamma. Dhamma dikatakan ada dua, satu yang disebut sebagai panyati dhamma, yang kedua adalah paramata dhamma. Panyati dhamma adalah dikatakan sebagai kebenaran biasa atau hanya menyebut sesuatu menjadi sebuah sebutan atau kebiasaan. Sedangkan yang kedua paramata dhamma adalah dhamma yang dilihat secara kebenaran sesungguhnya. Contoh gampangnya, ketika kita mau ke Cetya Panyasika, mungkin saya melihat pakai Google Map. Ada titik poinnya, ada titik mapnya, tulisannya Cetya Panyasika. Oke, saya klik, saya jalan ke Cetya Panyasika. Setelah saya sampai di Cetya Panyasika, pertanyaan saya, mana yang disebut sebagai Cetya Panyasika? Apakah pintunya? Apakah temboknya, apakah listriknya, apakah gentingnya, dan sebagainya. Nah, ketika kita melihat ada tulisan Cetya Panyasika sebagai sebutan, itu dikatakan sebagai panyati dhamma. Kebenaran biasa atas kesepakatan atau sebagai sebuah sebutan. Tetapi sebagai kebenaran tertinggi melihat hakikat sesungguhnya yang disebut Cetya Panyasika, terdiri dari pintu, dari tembok, dari listrik, dari AC dan sebagainya, artinya terdiri dari perpaduan unsur-unsur. Itulah yang disebut sebagai membahas abhidhamma dengan kebenaran tertinggi, hakikat sesungguhnya. Jadi abhidhamma membahas sebagai paramata dhamma, kebenaran yang sesungguhnya. Yang dikatakan Deni yang mana? Apakah ini Deni? Ini adalah tangan kanan. Apakah ini Deni? Ini adalah dada misalkan ya. Atau ketika kita menyebut Deni yang mana, kita bilang ini adalah hidung dan seterusnya. Jadi yang mana yang namanya Deni sebagai kebenaran biasa, ini yang lagi bicara. Tetapi menurut kebenaran tertinggi yang dikatakan Deni terdiri dari perpaduan unsur-unsur. Apa unsurnya? Secara sederhana terdiri dari dua. Apa itu? Jasmani dan batin. Nah, ketika kita belajar tentang kebenaran tertinggi di dalam abhidhamma, jasmani kita yaitu disebut sebagai rupa. Rupa di dalam abhidhamma secara jumlah ditulis atau berjumlah 28 jenis rupa. Sedangkan batin kita terdiri dari dua jenis, yaitu disebut sebagai cita atau kesadaran. Yang kedua adalah cetasika, faktor-faktor batin. Jadi nanti kalau ditanya belajar abhidhamma bahas apa ya? Bahas tentang kebenaran sesungguhnya, hakikat tertinggi atau paramata dhamma, jasmani dan batin. Jasmaninya apa? Rupa. Rupa itu dalam abhidhamma ada berapa? 28. Kemudian batin itu apa? Ada dua, cita dan cetasika. Oke ya. Nah kemudian bukan cuma membahas rupa, cita dan cetasika, paramata dhamma atau abhidhamma membahas tentang yang keempat yaitu nibbana. Kebenaran atau kebahagiaan tertinggi. Menjadi tujuan umat Buddha bukan untuk terlahir dalam bahagia setelah kehidupan ini setelah kita meninggal, tetapi bisa merealisasi kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita akan masuk 3 macam poin: rupa, cita, dan cetasika. Rupa seseorang sama atau beda?
Jasmani setiap orang sama atau beda? Jawabannya berbeda. Tidak ada jasmani setiap orang yang sama secara persis 100% walaupun kembar. Ya. Nah, apa yang membedakan setiap jasmani seseorang itu berbeda dengan satu dan lainnya? Ada yang membuat rupa seseorang bisa terbentuk, bisa berbeda. Apa dia? Kalau kita bikin rumusnya kacua. Ada 4 ya, kacua. Huruf K dan A, K, C, U, dan A. Disebut sebagai kacua. Nah, jadi jasmani seseorang bisa terbentuk sehingga bisa berbeda dari satu individu dengan individu lainnya karena ada yang namanya kacua. Apa itu kacua? Karena kama, karena perbuatan. Seseorang yang banyak berbuat baik, suka menjaga sila, suka berdana, suka memberi dan sebagainya, maka dia punya fisik jasmani bisa lebih baik, bisa lebih sehat, bisa lebih cantik, tampan, elok dan sebagainya. Karena berkah berdana salah satunya punya keelokan, punya kecantikan, punya ketampanan. Kalau seseorang secara karma suka melanggar sila, khususnya sila pertama suka membunuh, maka secara jasmani bisa sakit-sakitan. Secara fisik bisa sakit-sakitan. Itulah perbedaan pertama kenapa jasmani seseorang berbeda, yaitu karena karma atau kama atau karena perbuatan. Kemudian selain kama, apa yang membedakan yang kedua? Yaitu karena yang namanya cita. Apa cita? Kesadaran atau pikiran. Kalau seseorang pikiran yang penuh cinta kasih, wajahnya pasti enak dilihat. Tetapi kalau orang yang suka berpikir murung, suka membenci, maka secara jasmani tidak atau berbeda dengan orang yang punya pikiran cinta kasih. Nah, jadi dengan cita atau yang kedua kesadaran atau pikiran bisa membedakan jasmani seseorang. Nah, kemudian yang ketiga apa? Setelah kama, setelah cita, yang ketiga adalah utu. Apa itu utu? Utu adalah suhu atau cuaca. Kalau orang yang berada di tempat panas, maka secara jasmaninya bisa kulitnya lebih gelap, lebih hitam. Tapi kalau orang yang tinggal di tempat yang sejuk, yang dingin, cuacanya bagus dan sebagainya, bisa jadi kulitnya lebih bagus, lebih putih dan sebagainya. Ya. Nah, jadi karena cuaca bisa membedakan jasmani seseorang. Kemudian yang keempat adalah ahara. Apa itu ahara? Yaitu makanan. Orang yang makannya banyak sama orang yang makannya sedikit, bisa jadi fisiknya juga jadi berbeda. Ya. Inilah 4 hal yang membuat jasmani atau rupa seseorang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya karena karma yang dilakukan, karena cita yang dilakukan, karena unsur cuaca atau suhu, dan karena makanan yang berbeda sehingga jasmani seseorang, rupa seseorang juga bisa berbeda. Rupa secara definisi ia terbentuk untuk hancur kembali. Apa itu maksudnya? Kita punya jasmani, maka jasmani kita ini dia selalu terbentuk untuk hancur kembali, dia muncul berlangsung lenyap. Ketika saya bicara, ketika saya menggerakkan anggota tubuh, ini ada unsur jasmani, unsur rupa yang selalu muncul berlangsung lenyap, dia langsung berubah, terbentuk untuk hancur kembali. Nah, kemudian Bapak Ibu teman-teman sedama, setelah kita bahas yang namanya rupa atau jasmani, kita masuk yang kedua. Apa itu yang kedua? Yang kedua adalah cita. Cita atau kesadaran. Cita atau kesadaran ada satu. Ya, tetapi cita yang jumlahnya satu ini, dia muncul bersamaan, dia juga lenyapnya bersamaan, objeknya sama, dan landasannya juga sama. Sama dengan apa? Kemunculan, kelenyapan objek dan landasannya sama dengan cetasika. Apa itu cetasika? Cetasika adalah faktor batin. Nah, cetasika ada dibagi menjadi 3. Ada yang netral, ada yang buruk, dan ada yang
baik. Yang netralnya 13, yang baiknya ada 25, yang buruknya ada 14. Secara cetasika. Cetasika yang baik itu jumlahnya lebih banyak. Sedangkan cetasika yang buruk jumlahnya lebih sedikit, ada 14. Sedangkan yang baik jumlahnya 25. Tetapi pertanyaannya, kita ini lebih sering, lebih mudah, lebih gampang berbuat baik atau lebih gampang berbuat buruk? Padahal secara rumus cetasika yang baik 25 lebih banyak. Cetasika yang buruk 14 lebih sedikit. Nah, bisa jadi ada sebagian dari kita menjawab lebih gampang, lebih mudah berbuat buruk. Lebih sering timbul yang namanya penderitaan dibanding kebahagiaan. Lebih mudah berbuat jahat dibanding berbuat baik dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi kita memberi makan hanya makanan fisik saja, tidak memberi makanan batin. Makanan batin apa saja sih? Makanan batin ada 3. Yang disebut yang pertama adalah makanan kontak. Ketika kita punya mata, kontaknya dengan objek apa? Apakah punya mata kontak dengan objek rupang Buddha misalkan? Punya telinga kontaknya dengan alunan parita, mendengarkan dhamma, atau justru kontak dengan yang dikatakan sebagai menikmati manisnya madu. Dan seterusnya. Nah, ketika kita punya badan jasmani, punya landasan indera, kontak dengan objek yang masing-masing, setelah kita kontak dengan objeknya, batin kita yang baiknya makin berkembang atau justru yang buruknya makin berkembang. Contoh, melihat rupang Buddha. Ketika punya mata melihat rupang Buddha, hatinya senang. Hatinya bergembira, hatinya berbahagia. Dengan demikian, hati kita sudah dikasih makanan batin yang baik melalui yang disebut sebagai makanan kontak. Ketika punya telinga, kontak dengan pembabaran dhamma, kontak dengan alunan pembacaan parita, hati menjadi tenang, hati menjadi damai. Dengan demikian kita memberi hati kita makanan batin yang baik. Tetapi begitu punya mata melihat orang yang tidak disuka, hatinya jadi panas, mikirin terus, bahkan sampai ke bawah tidur pun tidak nyenyak, mikirin orang tersebut terus. Artinya apa? Kita setelah kontak dengan objek tadi, batin kita dikasih makan makanan yang buruk. Nah, mudah-mudahan kita kasih makan batin kita yang baik dengan cara yang pertama makanan kontak namanya pasa ya, pasahara. Kemudian setelah kontak yang kedua apa? Yang kedua adalah makanan kehendak. Oh, setiap hari Minggu jam 9.30 di Cetya Panyasika ada puja bakti online. Nah, saya mau datang saya mau mendengarkan di YouTube, di Facebook dan seterusnya. Artinya kita sudah punya niat baik. Oh, ada Bante makan siang hari ini jam 11. Walaupun saya nggak bisa datang, saya bisa pesan secara online dan seterusnya. Artinya saya punya niat untuk berbuat baik. Dengan demikian kita sudah memberikan batin kita niat baik. Makanan melalui niat. Oke ya, itu adalah makanan batin yang kedua. Yang ketiga setelah kontak, yang kedua adalah kehendak atau niat. Yang ketiga adalah kesadaran itu sendiri, pikiran itu sendiri. Ketika kita punya pikiran, selalu ingat yang baik-baik kah? Atau selalu ingat yang buruk-buruk kah? Selalu ingat kebaikan diri sendiri, kebaikan orang lain, atau ingat kesalahan sendiri. Atau selalu ingat kesalahan keburukan orang lain. Kalau kita selalu ingat dalam pikiran kita yang buruk terus, maka batin kita selalu dikasih makan yang buruk juga.
Tetapi kalau kita selalu berpikir yang baik, berpikir positif tentang diri sendiri, tentang orang lain, tentang lingkungan sekeliling, maka kita sudah memberikan makanan batin kita dengan kesadaran, dengan pikiran yang baik. Oke, jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kita sudah bahas sedikit tentang jasmani. Jasmani orang kenapa bisa berbeda? Karena kacua, kama cita utu ahara. Ya. Kemudian selain jasmani kita bahas yang namanya batin. Batin ada cita, ada cetasika. Cita dan cetasika ini dia munculnya bersamaan, lenyapnya bersamaan, objeknya sama, landasannya juga sama. Kemudian walaupun secara faktor batin yang baik, cetasika yang baik ada 25, jumlahnya banyak. Sedangkan yang buruk jumlahnya ada 14. Tapi kenapa kita lebih menderita, lebih sering menderita? Kenapa kita lebih sering berbuat buruk misalkan? Karena bisa jadi kita kasih makanan batin kita bukan yang baik. Bisa jadi kita memberikan batin kita makanan yang buruk. Apa dia makanan batin? Dari kontak, dari pasa, kemudian dari kehendak, dari cetana, dari niat, dan dari kesadaran winyana itu sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita bisa mengerti sedikit tentang bagaimana kita mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita memahami, kita punya yang namanya batin dan jasmani. Batin dan jasmani di dalam paticca samuppada, dia mengkondisikan yang namanya 6 landasan indera. Dengan memiliki batin dan jasmani, maka terbentuklah 6 landasan indera. Apa saja? 5 melalui panca indera kita, mata, telinga, hidung, lidah, jasmani. Yang keenam adalah batin atau hati sanubari. Setelah dia kontak dengan objeknya masing-masing, kira-kira setelah dia kontak, kita bikinnya yang baik atau bikinnya yang buruk? Bagaimana bisa tahu kita bikin yang baik? Bagaimana kita bisa tahu bikin yang buruk? Kita cek sama-sama ya. Hari ini kita lagi mendengarkan Dhamma atau hari ini sedang beraktivitas. Kita cek. Kita punya batin dan jasmani, kemudian kita kontak dengan objeknya masing-masing. Punya mata melihat bunga ini, misalkan ya, melihat bunga. Nah, ketika kita punya mata melihat bunga, apa perasaan yang timbul di dalam hati kita? Perasaan yang timbul ada 3 peluangnya. Entah itu perasaan senang, entah itu perasaan biasa saja, atau yang ketiga, perasaan tidak senang. Ketika punya mata melihat sekuntum bunga, wah timbul perasaan. Yaitu perasaan senang, bahagia, gembira, sukacita. Perasaan senang, gembira, bahagia, sukacita ini ada 2 peluang Bapak Ibu. Peluang apa? Peluang berbuat baik, peluang berbuat buruk ketika perasaan senang yang muncul. Nah, ketika kita melihat bunga, timbul perasaan senang, kebaikan yang kita bisa bikin adalah disebut sebagai maha kusala. Di dalam Abhidhamma disebut sebagai maha kusala. Ada 8, ya, ada 8, tetapi dengan perasaan senang hanya ada 4. Kemudian ketika kita melihat bunga, timbul perasaan senang. Senang yang timbul selain menjadi maha kusala, dia juga bisa menjadi yang namanya loba mula cita dengan perasaan senang. Bagaimana bedanya? Yang satu pakai pandangan salah, yang satu pakai pandangan benar. Yang satu pakai pengertian atau pakai diti, pandangan salah, yang satu lagi pakai nyana, pengetahuan atau kebijaksanaan. Contohnya bedainnya bagaimana sih? Ketika kita punya bunga, melihat bunga, senang. Wah, nanti saya mau beli Nanti setelah saya mau beli bisa ditaruh di rumah, dipandangin enak banget. Senang, enak banget. Tiba-tiba bunganya
kesentuh sama kucing misalkan, atau tersentuh sama anak dan sebagainya, lalu jatuh dan rusak. Ketika jatuh dan rusak, perasaan kita bagaimana? Bisa menerima apa tidak? Kalau nanti tidak bisa terima, maka di situ sudah muncul namanya kemelekatan dari perasaan senang. Jadi dari perasaan inilah bisa timbul yang namanya kemelekatan. Tetapi bisa juga kita jadi dengan melihat bunga timbul perasaan gembira, bisa jadi berbuat baik. Contohnya bagaimana? Kita merenungi. Wah, ternyata bunga yang cantik itu nanti jadi layu. Setelah layu dia akan rusak. Begitu pula dengan diri saya. Tadinya indah, bisa layu dan nanti akan meninggal. Artinya dia memahami tentang proses karma, dia memahami proses perubahan, dia memahami proses yang namanya anicca, berubah. Oke. Nah, jadi yang satu bisa timbul kemelekatan, yang satu bisa timbul pengertian benar. Itulah yang membedakan ketika kita punya 6 landasan indera, kontak dengan objek yang masing-masing, perasaan senang yang timbul bisa ada 2 peluang. Peluang berbuat baik atau peluang berbuat buruk. Peluang berbuat baik yang maha kusala, peluang berbuat buruknya adalah loba mula cita. Atau ketika melihat bunga, perasaan saya sih biasa-biasa saja. Nah, biasa-biasa saja, punya mata, punya 6 landasan indera, kontak dengan objek yang masing-masing, timbul perasaan biasa-biasa saja. Apa yang kita perbuat? Ada 3 macam peluang. Peluang yang pertama berbuat baik, maha kusala dengan perasaan biasa-biasa saja. Atau 2 peluang lagi adalah perbuatan buruk. Loba mula cita 4 dengan perasaan biasa saja. Atau yang kedua, moha mula cita. Jadi dengan perasaan biasa saja, dengan perasaan masa bodoh, dengan perasaan netral atau UPK, maka kita bisa bikin perbuatan baik. Atau bisa bikin loba dan moha. Nah, sekarang kita cek. Perasaan apa yang selalu timbul ketika kita kontak dengan objeknya masing-masing? Senangkah? Biasa sajakah? Atau tidak senang? Karena ketika tidak senang, maka tidak akan mungkin ada perasaan tidak senang mengakibatkan perbuatan baik. Tidak akan mungkin. Jadi kalau perasaan kita tidak senang, pasti lagi bikin yang namanya dosa mula cita. Jadi kalau misalkan kita nggak suka nih duduknya diganti, atau saya nggak suka dengan mati listrik, atau sinyal internetnya jelek, saya nggak suka, perasaan nggak nyaman di hati muncul. Ketika perasaan tidak nyaman di hati muncul, saat itu sudah timbul yang namanya karma buruk yang disebut sebagai dosa mula cita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sedama sekalian, kita sudah belajar sedikit tentang jasmani dan batin kita. Dia mengkondisikan 6 landasan indera. Dari 6 landasan indera ini, dia akan kontak dengan objeknya masing-masing. Setelah dia kontak dengan objeknya masing-masing, kita cek perasaan apa yang timbul. Senangkah? Kalau senang, ada 2 peluang, baik atau buruk. Perasaannya biasa saja, ada 3 peluang. 1 peluang yang baik, 2 peluang yang buruk. Kalau perasaan kita enggak senang, enggak suka, enggak nyaman, maka peluangnya cuma 1 dan pasti bikin buruk yang disebut sebagai dosa mula cita. Bapak Ibu teman-teman semua, setelah kita memahami ini semua, kita cek perasaan kita, ada suara. Ada suara orang ngomel, ya. Ada suara nih, kita lagi dimarahin, kita lagi dicaci maki. Pertanyaan saya, suara omelan, caci maki, fitnahan tersebut baik, buruk atau netral? Di dalam Abhidhamma, suaranya adalah netral. Kenapa suaranya netral? Karena suara adalah objek rupa. Ya, rupa bukan kusala, rupa bukan akusala, tetapi rupa adalah abhyakata.
Nah, ketika ada suara sebagai objek yang netral, objek suara diterima oleh indera pendengaran. Indera pendengaran, landasan pendengaran ini juga adalah rupa. Objek yang netral, landasannya rupa, rupa juga netral. Kemudian dia prosesnya langsung begitu cepat melalui 4 saringan. 4 saringan diterima, diselidiki, diputuskan, kemudian maka dia langsung bikin yang namanya karma. Ada kesadaran menerima, kesadaran menyelidiki, ada kesadaran yang namanya kesadaran memutuskan. Ada 3 ya. Kemudian setelah diputuskan, dia bisa langsung yang keempat bikin karma. Jadi prosesnya sangat cepat. Contoh, saya diomelin orang, suaranya netral nih. Objek atau landasan indera yang menerimanya adalah juga netral, tetapi begitu diproses sama batin saya, saya dicaci maki nih, saya diomelin orang nih. Di batin saya langsung bergejolak, nggak nyaman. Maka perasaan nggak nyaman ini saya langsung bikin karma buruk yang disebut dosa mula cita. Secepat itu proses di dalam abhidhamma. Jadi mendengar suara, sebenarnya suaranya netral, diterima oleh landasan indera, dia juga netral, nanti diproses melalui perasaan senang, biasa saja atau tidak senang, itulah yang membuat kita bisa bikin karma baik atau kita bisa bikin karma buruk. Ketika kita sebagai manusia, kita beruntung lahir sebagai manusia dan mengenal dhamma ajaran Sang Buddha. Kalau begitu bagaimana caranya kita agar bisa ketika kontak dengan objek yang masing-masing, kita filter sehingga kita selalu bisa berbuat baik. Bagaimana filternya? 1, kita tahu di dalam proses kesadaran tersebut ada yang namanya kesadaran menerima. Ketika kita menerima objek, pertanyaan yang pertama adalah kita bisa tidak menerima objek tersebut. Dicaci maki, diomelin dan sebagainya. Pertanyaan yang pertama, bisa terima apa tidak? Kalau tidak bisa terima, maka gagal. Langsung bikin karma buruk karena tidak terima. Pasti perasaannya tidak suka, tidak nyaman. Tetapi kalau bisa menerima, maka lanjut proses yang kedua. Apa itu? Yang namanya kesadaran menyelidiki. Nah, kita cara menerimanya bagaimana? Menerima dengan pengertian benar. Karena saya punya telinga, pasti bisa menangkap objek suara. Karena saya punya indera penglihatan, pasti bisa melihat baik objek yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kemudian, karena kita bisa menerima, yang kedua kita selidiki dengan pengertian benar. Oh, ini diomelin. Kenapa saya bisa diomelin? Saya menyelidiki. Pasti dulu saya pernah ngomel. Oh, kenapa saya ditipu orang? Oh, kenapa saya punya harta kok sering hilang? Karena saya pernah mencuri. Artinya yang kedua saya selidiki. Aduh, kenapa ya kok saya suka sakit-sakitan? Sakit flu sembuh, sakit perut, sakit flu sembuh, sakit kepala dan seterusnya. Oh, karena dulu saya pernah menyakiti makhluk lain. Jadi artinya kita menyelidiki dengan pengertian benar tentang hukum karma. Setelah kita terima, kita selidiki. Setelah terima dan selidiki, yang ketiga kita putuskan. Kita memutuskan bukan dengan kebencian, bukan dengan keserakahan, bukan dengan kegelapan batin, tetapi putuskan dengan pengertian benar, sehingga yang keempat kita selalu bikin karma baik, karma baik, karma baik, dan karma baik seterusnya. Terima, selidiki, dan putuskan. Dengan menerima, menyelidiki, dan memutuskan semua prosesnya baik, maka karma yang kita bikin selalu baik, baik, dan baik. Ada Bapak Ibu, teman-teman semua, kita memahami bahwa objeknya adalah netral. Landasan inderanya juga netral. Dia langsung berproses di batin. Ketika berproses di batin, dia bisa jadi baik, dia bisa jadi buruk.
Sekali lagi, di dalam Buddhis kita diajarkan yang namanya tilakkana. Apa itu tilakkana? 3 corak kehidupan, anicca, dukkha, dan anatta. Objeknya anicca, tidak kekal. Landasannya anicca, tidak kekal. Kemudian kesadaran cita-citasikanya juga tidak kekal. Selalu muncul, berlangsung lenyap, selalu berubah, dan seterusnya. Ketika kita memahami jasmani dan batin, baik objek yang ada di luar maupun ada dalam diri kita, semuanya diliputi oleh perubahan, anicca, dukkha, dan anatta. Selalu berubah. Kalau kita tidak bisa menerima perubahan, maka dukkha yang akan timbul di dalam diri kita. Kenapa seseorang bisa timbul duka? Karena dia tidak bisa menerima perubahan. Dan kemudian yang ketiga, pertanyaan saya, apakah kita bisa memiliki jasmani dan batin kita? Apakah kita bisa mengendalikan rambut? Habis potong rambut, udah ganteng, udah tampan, udah cantik. Jangan tumbuh panjang lagi ya, biar seperti ini saja. Apakah bisa? Jawabannya tidak bisa. Perut jangan lapar ya, lagi tanggal tua atau tanggal muda tapi belum gajian, jangan lapar. Nah, apakah kita bisa mengendalikan jasmani kita? Perasaan, saya maunya happy terus. Apakah kita bisa mengendalikan perasaan kita? Jawabannya tidak bisa. Ketika kita tidak bisa mengendalikan jasmani dan batin, itu artinya kita tidak bisa memiliki. Kalau kita bisa memiliki namanya atta. Karena kita tidak bisa memiliki disebut anatta. Tidak ada yang bisa dimiliki dari batin dan jasmani. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, mudah-mudahan uraian yang singkat ini tentang abhidhamma dalam kehidupan sehari-hari bisa mengkondisikan kita selalu ingat bahwa apapun yang kita alami saat ini, kontak dengan objeknya masing-masing, kita cek di perasaan kita. Perasaan senang atau biasa saja, atau perasaan tidak senang yang muncul. Ketika perasaan senang, perasaan biasa saja atau tidak senang, maka kita selalu bikin karma. Entah karma baik atau entah karma buruk. Kita maunya sih bikinnya karma baik terus. Supaya bikinnya karma baik terus bagaimana? Ada 3 filternya. Diterima, bisa menerima apa tidak. Kemudian kita selidiki, setelah kita terima dan selidiki, kita putuskan. Dalam bahasa Palinya ada yang namanya kesadaran disebut sampaticana, santirana, dan wotapana. Bisa menerima, bisa menyelidiki, atau bisa memutuskan dengan kebaikan apa tidak. Kalau bisa, maka jawananya selalu bikin karma baik, dan karma baik. Ibu bapak, teman-teman senama sekalian, kita dari kecil sampai sekarang selalu belajar Dhamma. Bahkan uraian yang kurang lebih selama 1 jam ini bisa jadi sedikit yang kita ingat ya. Tapi pesan saya melalui sebagai penutup ada cerita ya Bapak Ibu teman-teman semua. Ada cerita seorang nenek sering kebaktian. Sering ikut mengikuti puja bakti. Lalu ada cucunya bertanya, "Nek, lagi malam yang ceramah siapa, Nek? Ceramah tentang apa ya, Nek?" "Aduh, ceramah tentang apa ya? Nenek lupa." "Ya, Nenek, kok bisa lupa sih ceramahnya? Kalau gitu Nenek ngapain dong dengerin ceramah? Ngapain dong ke wihara?" Kata cucunya gitu ya. Nah, kemudian neneknya karena sering ke wihara jadi semakin pandai, semakin bijak. Neneknya tidak marah. Neneknya bilang ke cucunya, "Cuk, kamu ke dapur. Di dapur ada keranjang yang sudah lama tidak terpakai. Kamu ambil, tolong kamu ambil air di depan rumah ada sungai. Kamu ambil." "Nek, kan keranjangnya bolong-bolong, Nek. Gimana saya bisa ambil air?" "Enggak apa-apa, ambil aja," kata neneknya. Ya sudah, si cucunya keluar rumah dengan bawa keranjang, dia ngambil air di sungai di dekat rumah dia. Dicoba berusaha ngambil, nggak bisa. Setelah itu dia lapor ke neneknya, "Tuh kan Nek, nggak bisa diambil dengan keranjang ini airnya, Nek." Terus neneknya tanya,
kepada cucunya, "Cu, jadi waktu kamu ngambil air, ngambil keranjang ini di dapur, kotor atau bersih?" "Kotor, Nek." "Tapi waktu kamu celup-celupkan untuk berusaha ngambil air, sekarang keranjangnya bagaimana?" Kata si cucu, "Keranjangnya bersih." Nah begitu pula, walaupun nenek nggak ingat banyak, tetapi keranjang di hati nenek semakin lama semakin bersih. Nah mudah-mudahan kita semua sering mendengarkan uraian Dhamma, walaupun sedikit yang kita pahami, sedikit yang kita ingat, sedikit yang kita mengerti, mudah-mudahan yang sedikit itulah yang membuat batin hati kita, keranjang kehidupan kita semakin bersih. Mudah-mudahan kita selalu berpegang terhadap Dhamma ajaran Sang Buddha, ketika akar kehidupan kita putus, kita bisa lahir dalam bahagia, syukur-syukur, bisa merealisasi kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Sabisata, Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.